disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah itu zaman apa? Zaman jahiliyah itu kenapa? Kenapa? Zaman kebodohan. Jahiliyah itu bodoh. Apa meneh? Goblok ya meneh. Pertanyaannya, kenapa zaman jahiliyah disebut dengan zaman kebodohan? Kok iso? Ayo, jawab. Pada zaman dulu itu disebut sebelum Nabi lahir itu namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Wah, kenapa? Karena kebodohan yang pasti. Kamu di sini bukan tadi belum gak ada jalan yang pada waktu itu patung itu dibuat dibikin dari bambu terus disembah. Ayo kita pikir ya. Lagi apa nih gimana? Aku ibu kok dibakar aku kok sekarang aku dibakar. Tetapi dalam hal akidah kepercayaan maka mereka disebut dengan orang-orang jahiliyah. Saking le bener golek-golek dhewe, gawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe. Kepiye iki? Namane ora ketemu to itu zaman jahiliyah. Dia di pelajaran kelas berapa? 7 semester 1 kelas 1 wis iso. Digabung sing penting dalane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah terkenal sangat tinggi sebelum malam. Satu masih baca. Laulal ulama'u lakana nasu kal bahaim. Jika bukan karena adanya ulama, maka manusia itu bagaikan binatang. Sehingga kalau kita tarik ke atas, siapa gurunya ulama itu? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya maaf, jika dunia ini tidak ada nabi, maka manusia itu tidak ubahnya seperti binatang. Halo, kita cocokkan. Panjenengan semua maaf, alhamdulillah kita semua ini punya syahadat 2. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sing kepanasan tak dongake mumpung tusuk dipayungi Gusti Allah. Nek sing mayungi tangga dene diterkene kuburan, betul? Nek sing mayungi Gusti Allah berarti untuk rahmat Gusti Allah. Dan kita lanjut. Kita lihat, maaf ya, jika manusia itu tidak punya iman kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka dia tidak ubahnya seperti binatang. Lihat, dunia barat itu katanya pinter, betul? Ukuran teknologi dan ilmu pengetahuan katanya ada di dunia barat. Tapi maaf, lihat, barat itu ketika tidak beriman kepada Nabi, mereka modern tetapi hidupnya seperti binatang. Mau lihat contoh? Saya tanya, tadi pagi mas-mas ini, khususnya sing lungu-lungu, tadi pagi maaf saya tanya, kalian ke belakang enggak? Buang air besar enggak? Mayoritas buang air besar ya. Saya tanya, kotoran manusia itu najis tidak?
dilipat menjadi segitiga, terus yang ujungnya dipotong kecil, terus ujung jari ini dimasukkan di lubang itu, kemudian dimasukkan pada itu, koreklah itu kotorannya. Terus nanti kukunya masuk ke kuning-kuning itu dibersihkan pakai protolan yang kecil. Halo? Kowe gelem ora rabi karo perawan bule ora tau cebok. Halo. Benar. Oh, ternyata katanya mereka itu modern, Pak. Katanya mereka itu modern dan teknologi ada pada tangan mereka. Betul? Katanya mereka ini kaum yang memakai akal sehat. Begitu kan? Tetapi ternyata kehidupan mereka tidak lebihnya seperti binatang. Ketika apa? Mereka tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau lihat tadi contohnya? Saya pernah lihat di YouTube itu atau di TikTok ada laki-laki yang setengah ganteng tapi melambai, jenenge Ragil. Ada, sorry kalau namanya sama. Ragil itu menikah dengan laki-laki bule, betul? Halo. Kalian pernah lihat kambing? Adakah kambing menikah jantan dengan jantan? Seanjing-anjingnya anjing? Ya maaf, bosone kalian anjing itu asu. Bukan seasu-asunya asu. Ternyata asu jantan tidak pernah nikah dengan asu jantan. Asu betina tidak menikah dengan asu betina. Tapi ketika mereka tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW, hidupnya tidak memakai wahyu, hidupnya tidak memakai petunjuk agama, tapi hidupnya hanya pakai hawa nafsu. Betul? Belum? Ya, nikah sendiri kalau cewek atau cowok? Masih jauh. Masih jauh. Mas, pengen nikah enggak? Dari SMP. Nikahnya dengan Ragil atau adik Ragil? Berarti lihat, maaf ya. Ketika orang itu tidak dibimbing oleh wahyu yang dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya tidak lebih dibandingkan binatang. Hidupnya seperti binatang. Lihat, saya tanya. Dulu ada remaja seusia kalian ini yang menghadap Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, yele, kulo niki Islam. Maka saya masuk surga ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu sayang cinta pada panjenengan. Apakah saya di surga? Surga. Kalau begitu ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Akhirnya sahabat-sahabat yang besar-besar, yang dewasa itu berdiri mau pukul anak ini. Tapi kata Rasul, jangan. Biarkan anak muda itu ke tempat. Akhirnya berapa? Boleh kamu berzina ketika kamu bisa menjawab dengan jujur. Oh iya Nabi. Saya tanya, kalau ibumu dizinai orang lain, apa perasaan? Kalau ibumu ditiduri tetanggamu, kira-kira kowe piye le? Gak kewedang apa boleh lari? Berarti ibumu apik, laki-laki tenang. Betul? Akhirnya Nabi bertanya lagi, jika ibumu dizinai orang, apa perasaanmu? Laki-laki ini akhirnya marah, matanya memerah, ototnya leher ini pun menguat, dadanya ternyata mengeras karena menahan nafas. Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu bapak saya, tebusannya nyawa saya tidak rela. Betul? Akhirnya Nabi bertanya, dizinai orang, apa perasaanmu? Halo? Jika kakek nenekmu, budemu, tantemu dizinai orang, bagaimana perasaanmu? Ternyata rapopo jadinya. Artinya apa? Secara nalar normal, zina itu tidak diterima oleh akal sehat, betul? Kalian yang berdosa pun ketika keluarganya dizinai orang lain, pasti tidak terima, betul? Ada
Ada preman yang dulu dia itu menzinai banyak orang. Ketika dia punya putri, anak perempuan, dia langsung tobat. Kenapa? Takut anak perempuannya nanti dinodai orang lain. Betul? Betul. Artinya zina itu sesuatu yang tidak masuk akal sehat. Betul? Betul. Tapi itu ketika punya agama. Tapi kalau dia itu beriman kepada Nabi akan seperti itu. Tapi lihat dunia barat itu ternyata tidak ada kamus zina. Yang bisa dihukum hanya dua perkara. Satu, selingkuh. Saya amat itu. Elek-elek ini bisa dibujuk. Alhamdulillah bujuku tahu. Anak kampung protes. Anak itu tahu bujuku siji. Ya alhamdulillah istri saya dulu ketika punya anak itu hamil dulu baru melahirkan. Itu mikir melek kok. Nah, maaf, Pak Martito ini sudah menikah. Bisa diperkarakan ketika saya sudah menikah kok berzina, maka itu bisa dihukum di dunia barat. Karena sudah mengkhianati pernikahan. Siapa lagi yang bisa dihukum? Yaitu mereka yang memaksa alias memperkosa. Tapi kalau ada pelajar suka sama suka, maka itu tidak bisa dihukum. Siapa yang mengganggu berarti mengganggu hak asasi manusia. Ini binatang apa manusia? Binatang. Maka siapa yang tidak mengimani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya seperti binatang. Saya mau tanya, pernahkah kalian mengalami tahun baru? Saya pernah, dulu saya cerita di analogi. Tahun 2010 sampai 2016 saya itu paling suka kegiatannya diantaranya memelihara sapi. Saya pernah di Nusantara itu jumlahnya 12. Pernah kalau sekarang enggak. Maaf, sapi saya itu pernah satu hari tidak saya kasih makan. Tidak saya kasih makan. Halo? Tidak pernah saya kasih makan. Satu hari. Baru jam 12 malam ketika saya pulang baru tak kasih makan. Tapi tak tes. Makan yang saya kasihkan itu adalah daunnya lebar. Empuk. Jenenge batu. Halo? Kira-kira sapi gelem mangan godhong batu ora? Halo. Ning ngono ora nek wong kuwi nek batu dikapaki. Dimoto. Berarti wong iki kalah karo sesapi-sapinya sapi, maaf. Itu ternyata lebih manusiawi dibandingkan manusia yang tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di malam tahun baru ada WA yang pernah saya baca. Coy, Brad, gue pun bawa selingkuh siapa? Terus yang satu, aku bawa alkohol, aku bawa kreatif deh, aku bawa perasaan, aku bawa sprit dan sebagainya. Dijadikan satu apa jenenge? Oplosan, betul? Oplosan duwi, tahu duwi, oplosan kan? Maaf. Manusia yang tidak beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW ternyata melebihi sapi yang sapi. Sapi itu lihat kaya ngopo nek dine oplosan, dia sapa no? Terangane cacah non saiki kalah karo 2016an itu, maaf, pekerjaan saya diantaranya kirim sapi ke Bogor, ke Jakarta. Ada salah satu sapi yang saya pelihara itu tiba-tiba ambruk ora iso apa-apa. Terus ono wong sing ngomong, kuwi men dolen ngadeg ombe ono min. Halo. Aku ora gelem, tapi kakak saya itu mencuri apa? Dia tuku cap orang tua. Terus dikasih di baskon, dineke, sapi ora gelem. Halo. Sapi ora gelem. Betul itu. Ning wong terangan gaweane di ombe. Sing menengi berarti gaweane kita. Halo. Maka maaf Mas semua dan Mbak sekalian,
kepada Nabi itu adalah pertolongan diri. Tantangan ke depan, maaf, usia saya sudah 40 tahun lebih 2 tahun. Sebelum pas ulang tahun bulan Oktober saya 40, sekarang 41 menjelang 4. Nah, ini katu apa tak tompo, tak gunakan. Dan berikutnya, usia saya ini sudah 40, sudah tua, ya kan? Kita lihat, macam toh. Terus, jadi kalau kita tidak beriman kepada Nabi, sesungguhnya kita ini akan melebihi binatang. Artinya iman kepada Nabi itu adalah anugerah yang paling besar. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mas, saya tanya jenengan, nek dine duit sak itu belum ora? Dine duit 2 miliar belum ora? 2 miliar ini kalau dibandingkan dengan iman kita kepada Nabi, kira-kira mahal mana? Tenang Bu. Halo. Jika enggak saya tanya, ada laki-laki enggak boleh bawa baju ke rumahmu, ngelamar kowe, bawa uang 1 miliar, dijak pindah agama, kira-kira dia sapa ngono? Ini ora ono. Nek ono tenan kan dipertimbangkan loh. Halo. Maaf, 1 miliar itu besar atau kecil? Sedikit atau banyak? Tapi ternyata dunia itu sebanyak apapun sesungguhnya dunia itu kecil dan dunia itu cepat lenyap. Dan kan percaya tidak dengan ini kalau kebahagiaan isi tasnya biasanya kosmetik, ayo semacam tingsolnya dua anak wedok, ini bisa jadi ibu dua anak siji isi tas pampers. Betul kan? Mbah Putri kan yang lalu kan isi tasnya apa? Beliga, remaso, betul? Artinya apa? Dunia itu cepat berubah. Jenengan ini tiba-tiba sudah menjadi remaja, betul? Padahal dulu masih anak-anak. Tiba-tiba Pak Margito ini usianya sudah dewasa, sudah tua, sudah 42 tahun. Artinya apa? Dunia itu cepat hilangi. Dan kita ini dunia memang butuh. Kita masih menginjak bumi. Artinya apa? Kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal, kita butuh materi, betul? Tetapi butuh kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi butuh kita kepada apapun. Panas sih. Kalau gantian Manggil piye? Kalau saya di sana kalian bisa konsentrasi. Halo. Kalau saya dekat di tiang itu kalian bisa konsentrasi. Ini masih sudah mungkin. Halo. Terus Samsudin. Halo. Kalau saya ada di sana kalian bisa konsentrasi. Saya di sini atau di tempat panas. Halo. Baik, saya di sini atau di sana. Mbak ekonomi ini boleh. Dan maaf ya, saya tadi mau cerita. Tantangan hidup kita itu sama. Tantangan hidup kita sama. Usia saya sudah 42 tahun. Apa tantangan? Satu tantangan kita adalah tantangan kreativitas. Orang itu sukses dan tidaknya pertama kalau dia bisa menyelesaikan kreativitas. Halo, sing duwe HP, angkat tangan yang punya HP. Mayoritas punya HP. Saya tanya,
HP-mu rata-rata banyaknya menghasilkan uang atau banyak menghabiskan uang? Di antaranya karena tidak kreatif, betul? Banyak orang yang kelihatannya dia tidak kerja di instansi apapun, tidak kerja di perusahaan apapun, tetapi ternyata tiap bulan dia mendapatkan transferan dari YouTube minimal 5 juta. Saya punya murid yang dulu tidak begitu pintar. Suatu saat saya diundang ke rumahnya, apa? Syukuran karena dia bisa bikin rumah. Saya tanya, ini kerja apa? YouTube. Jangan lihat tapi ternyata di sini konten satu. Ya, ini rata tunjuknya apa konten ini. Di antaranya enggak. Nek kowe pengajian kalau udah hutan ini, misalnya lapangan itu panas, ada apa namanya tanggapan dangdut, ya kan? Kira-kira kan sok depan atau sok belakang? Depan. Jadi kan udah niatnya itu. Tantangan yang kedua orang hidup itu setelah kreativitas adalah kriminalitas. Ya kan? Di mana-mana sekarang banyak pacaran itu ibaratnya sekolah, tapi sekolah yang nggak benar. Dulu zaman saya kecil nggak ada PAUD. Sekolah pertama itu jenenge TK. Berarti apa? Setelah SD apa? Setelah SMP? Sesudah SMA apa? Kuliah itu apa? Perguruan tinggi alias PT. TK di zaman anak-anak pacaran itu bukan taman kanak-kanak, tapi orang pacaran itu seperti sekolah pertama tingkat TK. Apa itu? Tak kenal. Takoni boy anino, le jawab belajar kelompok. Ini goncengan kira-kira sing goncengi mesin gurika apa goncengi sing ngarep? Nek TK sing goncengi guri, direm kabeh izin iso ngene, betul? Tapi naik kelasnya cepat. Setelah TK apa? Sudah dom alias paham. Sehingga ling rumbuh baik nek goncengan wis rada ngrabat bares ki apa? Nah, itu bukan sekolah menengah pertama, tetapi apa? Sudah mulai pegangan. Minimal pegangan tangan. Setelah SMP apa? Bukan sekolah menengah atas, tetapi sudah mulai apa-apa. Nyekel tangan marung orang kira-kira. Berarti tangan nyekel apa? Berarti kalau kenapa? Maka anak SMA tingkat pacaran ini cepet banget naik kelasnya. Setelah SMA apa tadi? Apa tadi? PT, bukan perguruan tinggi, tetapi pernikahan tak diharapkan. MBA merit baik, accident nikah ini kecelakaan, betul? Nek cara wong Jawa LKMP lamar keri meteng. Kenapa itu pacaran? Padahal Nabi sudah mengingatkan. Nabi pernah mengingatkan tentang pacaran ini. Apa? Tentang pacaran ini. Kata Nabi, jika laki perempuan berdua, maka yang ketiga setan. Maka laki-laki perempuan yang berjuang di tempat yang sepi, kata guru saya, dia sedang menelpon setan. Iling-ilingan nomor setan itu 2 1 5 5 9. Coba dihafalkan. 2 1 5 9. 9. Ulang lagi. 2 1 5 5 9. Dua artinya jika dua anak manusia laki dan perempuan satu menjadi satu. 5 lama 9 bulan. Halo.
Betul? Maka diantaranya agar kita ini berhasil ke depan, diantaranya adalah moralitas perlu dijaga. Diantaranya dengan cara mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, panas. Saya pindah ke sana atau sini? Saya sini atau sana? Sana, ya. Oh, yang laki boleh pindah di utara. Lewat depan, jangan lari. depan. Berikutnya anak-anak sekalian, ke depan kita ini kan tidak semakin gampang. Hidup kita ke depan tidak semakin gampang. Halo, perhatikan, tantangan kreativitas ke depan tidak semakin gampang. Dulu ketika Pak Mardito masih kecil, lulus SD, itu ada lapangan pekerjaan. Betul itu? Apa Pak lapangan pekerjaannya? Dulu ketika saya lulus SD, ada tawaran kerja di Jogja. Apa itu? Bungkus roti. Zaman itu bungkus roti belum ada alatnya tangan manusia. Jadi hari ternyata berubah. Dulu orang itu yang penting awalnya sehat, kuat, maka dia dipastikan dapat pekerjaan. Minimal dokter bedah spesialis galengan. Halo, apa mungkin spesialis galengan? Macul. Tapi lihat, maaf, saya boleh cerita lagi. Saya tahun 2001 atau 2002 itu kuliah. Saya melihat beberapa teman saya itu dari Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, mereka kuliah sambil kerja. Apa pekerjaannya waktu itu? Wartel, Jogo wartel. Apa itu wartel, Pak? Warung telekomunikasi. Apa yang dijual belikan? Yaitu jasa menyewakan telepon. Pada tahun itu banyak teman-teman saya itu berhasil kuliah. Kenapa? Jaga wartel, jaga telepon. Banyak anak-anak di luar Jogja, luar Jawa ini yang ingin telepon orang tuanya, belum ada HP. Waktu itu yang namanya kartu perdana saya masih ingat, harganya, maaf, saya beli gorengan pada waktu itu 500 tunggu. Saya kira itu gorengan di luar sana 500 dapat enggak? Nah, 2003. Saya waktu itu masih beli gorengan 500 dapat 3. Jadi 600.000 waktu itu mahal. Harga kartu perdana. Tiba kartu perdana itu murah, Mas Mbak. Tiba murah sehingga setiap mahasiswa waktu itu tiba punya handphone. Wartel akhirnya tutup. Dan apa? Oh, ini anak-anak untuk internet. Akhirnya wartel itu tutup berubah menjadi warung internet, menyewakan internet. Dan waktu itu mahasiswa paling suka mereka nyewa internet itu jam berapa? Jam 12 malam. Sebab apa? Ada diskon. Tiba dunia industri berubah, ternyata pulsa harganya murah, dan tiba HP yang dulu hanya bisa untuk telepon SMS, tiba sudah bisa untuk internet, sehingga internet ada di tangan. Maka berubah pekerjaan apa? Warnet turun. Halo, ada 2 pekerjaan yang hilang. Zaman saya lulus SMA itu ada yang nawari saya pekerjaan apa? Yaitu jaga pintu tol. Saya lulus SMA itu, saya mau didaftarkan sebagai penjaga pintu tol. Tapi ternyata akhir-akhir ini penjaga pintu tol itu berubah. Setiap orang sekarang kalau lewat tol tidak harus bayar pakai uang kontan, tetapi pakai voucher. Betul? Sehingga yang menjaga tol ini sekarang berubah, jumlahnya sedikit,
tidak lebih banyak dibandingkan zaman dulu. Artinya apa? Semakin kesini ternyata pekerjaan itu tantangannya begitu besar dan begitu sulit. Ya kan? Saya dulu tahun 2003 itu satu kos, satu kontrakan dengan anak-anak kedokteran UGM. Tapi saya hanya bertahan 6 bulan. Kenapa? Gaya hidup mahasiswa kedokteran saya tidak sanggup mengikuti. Tapi komunikasi itu sampai hari ini itu masih ada. Mereka sudah banyak yang menjadi dokter spesialis. Pernah ada yang cerita kepada saya, Mas, dokter bedah desa ini kalah karo robot. Dokter saja sekarang ini kalah dengan komputer. Ketika kita ini melihat status badan kita ini sehat apa tidak, maaf, kita cukup masuk di sebuah ruangan, terus beberapa titik organ kita tapi kalah, ternyata nanti komputer membaca si tulang, si kiloro, halo, betul tidak ini? Dokter pun ternyata ada pergeseran, yaitu dikalahkan dengan robot. Dulu orang operasi itu diantaranya adalah yang melakukan dokter dan perawat spesialis bedah. Tapi ternyata sekarang operasi itu banyak yang melakukan juga oleh robot. Halo? Betul? Sehingga jenengan kalau ke kota besar dulu di zaman Pak Mardito masih muda, seneng ini dolan itu diantaranya ke mall. Mall itu banyak pemandangan. Dulu, jika anak-anak muda itu dulu banyak yang nongkrong ke mall, tapi lihat sekarang matahari tutup. Banyak mall-mall di kota-kota besar sekarang tutup. Berubah pekerjaan. Artinya apa? Mall tutup, jenis pekerjaan berarti berkurang. Betul? Maka ke depan ini sesungguhnya kreativitas ini sangatlah berat. Tetapi Mas Mbak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang beriman tidak boleh takut. Firman Allah, wala tai'asu. Oh iya kok itu Quran, wala tai'asu mir rohillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terakhir, tapi terakhir biasanya bisa 2 jam. Apa? Guru saya itu pernah ngomong, kowe ora pinter-pinter kan, kowe ora ganteng, bapak ibu ora sugih. Halo? Nasib saya yang 3 itu sama enggak kalian? Saya kata guru saya, kok ora pinter-pinter banget, coba sing pinter banget ngadeg. Kowe ora ganteng-ganteng, coba sing ganteng di mana yang ganteng? Oh itu yang berdiri, alhamdulillah ganteng. Kata guru saya ketiga, bapak ibumu ya ora wong sugih. Nasib kita sama enggak? Tapi kata Pak Guru, rasa semelang karo masa depan. Kata guru saya apa? Selagi kowe bekti neng wong tuwa, Gusti Allah ngurus uripmu. Mau bukti? Ada 3 laki-laki yang diceritakan. Laki-laki ini soleh, 3 sahabat kan. Apa? Pas jalan-jalan tiba mereka ini kehujanan sehingga mencari tempat untuk berlindung, bertemu gua. Ketemu apa? Gua, ngerti gua? Gua itu batu besar yang ada ruangannya di sini. Akhirnya 3 orang ini masuk ke gua itu seneng. Belum lama mereka beristirahat di dalam gua, tiba ada batu besar yang jatuh dari atas gunung, dan batu ini ternyata meluncur menutup pintu gua. Si paling nom akhirnya ngomong ini kan Bapak Ibu, ora iso. Akhirnya yang paling tua itu ngomong begini, kita punya, ayo berdoa. Yang pertama berdoa begini, ya Allah, saya ini laki-laki tulen, naksir cewek ayu,
Suatu hari ya Allah, sing kula taksir itu ke rumah saya. Mas, apa dipinjam? Rasa jile, tak nei duit, tak nei emas. Matur rumah, tim syaratnya siji. Engko bengi rene turu karo aku. Dia sapa gas? Akhirnya perempuan itu mas datang betul di malam hari, betul datang, dan mereka sudah masuk di dalam kamar, dan laki-laki itu sudah menyiapkan uang, menyiapkan emas. Tiba-tiba perempuan itu nangis dengan istrinya. Mas, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, halalkan hubungan saya. Tiba laki-laki itu bergetar. Punya Pak Mardito gas apa bergetar? Gas. Ora percaya karo aku. Laki-laki itu akhirnya bergetar karena ketakutan. Akhirnya dia mengambil pakaiannya, dia pakai pakaian lagi, pakai baju lagi, terus ngomong, "Mbak, duwite gawanen, emase gawanen emoh. Syaratnya siji, kowe aja pisan-pisan ngetok ning ngarepku." Maka dia berdoa, "Ya Allah, kalau itu amal soleh saya, maka tolonglah kami bertiga." Tiba-tiba batu itu bergeser, tapi tangan lagi metu. Nek tangan iso metu, sirah iso metu. Halo, nek kucing kagak sikile loro iso metu, ndak sih iso metu. Nek loro iso. Akhirnya yang kedua berdoa, "Ya Allah, saya ini dulu bos juragan, punya anak buah. Setiap gajian ya Allah, saya kasih gaji sesuai gajinya masing-masing. Tapi ada satu karyawan saya yang tidak datang, tidak ambil gaji. Saya tunggu hari berikutnya, tidak diambil, hari berikutnya tidak diambil. Ya Allah, akhirnya uangnya itu saya belikan kambing. Tak pelihara, awalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 6. Akhirnya satu lembah, Allah, satu lapangan. Tiba karyawan saya selang beberapa tahun itu datang, "Bos, gajiku dia nih bos berapa? Gajiku jadi terus mau kan?" Akhirnya apa? Karyawannya itu bentak, "Ojo ngece, gajiku kuwi dia nek ditukoke wedhus minggu itu wedhus siji." Kata bosnya, "Biyen tak tukoke wedhus siji, terus tak openi, terus dadi semono kae. Kowe nek gelem cukup ora gelem ya kamu." Ringkas cerita, laki-laki ini karyawan akhirnya semua kambing ini diangkut. Dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Kok menekok ngengek. Si bos ini berdoa, "Ya Allah, kalau itu amal soleh, semoga Engkau mengeluarkan kami bertiga." Lalu itu geser selama. Nah, yang ketiga terkait anak soleh. Yang ketiga itu berdoa, "Ya Allah, saya ini anak laki-laki dari ibu bapak saya. Saya sudah menikah. Saya punya istri, punya anak, tapi saya masih punya bapak dan ibu." Berarti bapak ibu itu apa artinya? Orang. "Ya Allah, bapak ibu saya, istri saya, anak saya tidak makan kalau saya tidak pulang bawa rezeki. Dan biasanya kalau saya dapat rezeki, saya kasih ibu saya, bapak saya, baru istri dan anak saya. Hari itu ya Allah, saya kesorean, kemalaman. Ternyata ibu saya sudah tidur, bapak saya sudah tidur, istri saya lapar, anak saya lapar. Dan hari itu ya Allah, saya dapat rezeki 1 botol air susu." Biasanya yang didahulukan siapa kalau dapat rezeki? Yang dikasih duluan siapa tadi? Orang tua. "Ya Allah, ibu saya tidur, bapak saya tidur, istri saya lapar, anak saya lapar, tapi prinsip saya ibu dulu, bapak dulu, baru saya sekeluarga. Ya Allah, saya tunggu bapak ibu saya sampai bangun, baru saya kasihkan air susu." Apa yang terjadi? Dia berdoa, "Ya Allah, kalau itu amal soleh, keluarkan kami bertiga dari tempat ini." Tiba batu itu geser.
masa ke depan ini yang mempermudah hidup kita selain ilmu, selain kecakapan, selain kesehatan, selain macam-macam, diantaranya bakti kita kepada Bapak Ibu. Halo, ada yang sudah tidak punya ibu yang meninggal, ada? Yang meninggal? Itu hidup. Nah, Jurois pisang terakhir. Juroisnya bagaimana Pak? Jurois ini laki-laki yang solid, seusia kalian. Ada yang mengatakan seusia SMA. Bagaimana Pak? Waktu itu dia ini jam-jam segini itu pergi ke hutan. Ngapain Pak? Cari kayu bakar. Setelah itu dijual ke pasar. Kalau dapat uang dibagi 3, sepertiga kantong, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk ibu. Setelah dari pasar, Jurois ini ritual kesehariannya ke masjid. Ngapain? Iktikaf. Masjid Jurois itu di atas gunung. Halo? Di atas gunung, ngerti gunung nggak? Di atas gunung. Ibunya rumahnya di bawah gunung. Sesampainya itu ibunya itu pengen punya hajat perlu karo Jurois. Akhirnya naik gunung. Sesampai samping masjid ibu undang Jurois lebih sholat sunnah. Halo, sholat sunnah itu hukumnya apa? Halo, sholat sunnah hukumnya apa? Sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Panggilan orang tua hukum menjawabnya apa? Wajib, betul? Pinter. Apa yang terjadi? Jurois ini kan baru sholat sunnah. Di tengah-tengah sholat sunnah ibunya manggil Jurois. Jurois ini sholat pinter. Karena gua gak sholat. Engkau nek sholat lebih ke ibu. Akhirnya dia melanjutkan sholat. Ibunya mengundang lagi. Jurois yang dipanggil tetap sholat. Jurois yang dipanggil tetap sholat. Ringkas cerita ibunya bersumpah, ya Allah, jangan sampai anak saya ini meninggal sebelum digoda perempuan. Ada riwayat lain, wayone anak itu wis kena godane wong wedok. Nah, selang beberapa bulan atau tahun berikutnya Jurois itu terkenal. Semakin terkenal dan ada orang yang ingin. Apa? Akhirnya ada orang yang bayar, Mbak. Budol Jurois kayak kowe iso budol Jurois tak nek. Perempuan itu akhirnya beraksi. Pas Jurois ada di musola di masjid sendirian, tiba-tiba digoda perempuan ini. Kira-kira ini kamar gitu. Ning masjid Al-Ikhlas orang sapa-sapa digoda cewek, kira-kira pinggire dibuka apa dibuka? Buka. Buka apa tutup? Buka. Si Jurois ditutup. Kamar itu ya dibuka apa ditutup? Tutup. Sing ngomong itu ning jero kan jero. Jero. Si Jurois itu digoda. Akhirnya beberapa bulan berikutnya perempuan ini perutnya besar. Alias apa? Ditakoni penghuni. Ada satu perempuan yang hamil tanpa bersentuhan laki-laki. Siapa ya? Maryam itu bisa hamil tanpa bersentuhan dengan laki-laki. Nek tonggomu ono wong itu urung nikah kok tak takon kok kreten. Padahal urung nikah wong jawab aku aliran Maryam. Lalu kita kan apa sih? Nah, si Maryam Vanessa. Akhirnya kembali ke cerita Jurois ini. Perempuan ini hamil ditakoni. Kok kowe uten? Kalau sapa? Jurois. Sabun ada orang yang bertanya, sapa utawi kowe? Jurois. Ringkas cerita, perempuan ini melahirkan dan Jurois tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Masyarakat marah. Masjidnya Jurois dirobohkan. Jurois akhirnya ditarik. Ketika ditarik itu Jurois melihat perempuan ini. Jurois tersenyum dan menangis. Tersenyumnya apa? Karena dia melihat perempuan. Menangisnya apa? Dia berkata, ini dosa kuning singgo. Apa dosa ini singgo? Halo? Karena dia dipanggil tidak menjawab. Padahal baru sholat. Meskipun akhirnya Jurois itu suci. Karena ketika
diadili, Jurais ngomong kepada masyarakat, aku tidak menghamili perempuan ini. Saksimu siapa? Anak ini. Akhirnya anak yang baru dilahirkan itu dipegang perutnya, ditakoni, bapakmu sopo. Dalam Islam ada 3 anak kecil yang masih merah langsung bisa bicara. 1 Nabi Isa, 2 Jurais, 3 kapan-kapan ngaji menit. Akhirnya ditanya, bapakmu sopo? Tukang angon wedhus. Kalian pernah dipanggil ibu enggak? Langsung jawab atau meneng baik? Kalian punya HP? Kalau HP-mu berdering, ibumu memanggil, didahulukan HP atau ibu? Ibu atau HP? Pertama kali kalau kalian bangun yang dicari ibu atau HP? Lebih penting HP atau ibu? Berarti kita semua ini banyak salah kepada orang. Oleh karenanya Anda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya marilah kita bermuhasabah, introspeksi. Kita berdoa untuk diri kita dan khusus untuk orang tua kita. Lebih-lebih kalau ibunya yang sudah meninggal atau bapaknya yang sudah meninggal, bapak ibu yang di sana membutuhkan rumah kita. Sepakat? Orang tua kita yang hari ini masih di dunia ini, maaf, perhatikan, ada enggak bapaknya yang cedera? Mana yang cedera? Saya tanya lagi terakhir ini, pertanyaan saya, ada enggak bapaknya yang hari ini bekerja sebagai tukang bangunan? Halo? Atau maaf ya, petani? Ada enggak? Dia hari ini jam ini berada di bawah terik matanya. Betul? Semata untuk anak-anaknya. Betul? Kita kirimi orang tua kita yang baik itu, yang tulus itu dengan doa. Sepakat? Tenangkan diri, kita mulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita zikir 5 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Semua. Wallahu akbar. Subhanallah. Semua. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Ayo semua. Walhamdulillah. Ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wallahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala
Angkatlah bagi mereka yang hari ini sakit ya Allah dengan kesehatan, dan masukkanlah kedua orang tua kami sebagai bapak ibu yang baik. Ya Allah, kami yang duduk dan hadir banyak dosa pada bapak, kata-kata yang salah, sikapnya bohong, sikapnya sombong, sering menyakiti hati kedua orang tua. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni silap kami ya Allah. Bimbinglah kami semua menjadi anak-anak yang soleh. Bimbinglah kami semua menjadi anak yang bisa berbakti dan kedua orang tua, yang bisa membahagiakan kedua orang tua dunia. Ya Allah, hari ini Bapak kami jadikan yang sakit dan letihnya itu pahala bagi orang tua. Ya Allah, Bapak kami hari ini sedang sedih karena memikirkan segala sakit karena berdosa. Jadikan aku sebagai cinta, sebagai amal soleh yang kita muliakan. Allah tentukan kami semua dengan Bapak di surga. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa, ampuni dosa, dan limpahkan pada kami hindarkan dari siksa neraka, dari azab kubur, karuniakan kepadanya nikmat itu dan nikmat masuk. Rabbana atina min ladunka Mudahkan segala urusan kami, mudahkan kami dalam hidup, tanyakan kepada kami ilmu yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, jadikan kami semua anak-anak yang soleh, anak yang bisa berbakti untuk kedua orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hidup kesepian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Hidayah wa taufik. Sebelumnya semuanya kita takbir. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Berikutnya tancapkan pada hati masing-masing, saya anak soleh. Silakan. Saya anak soleh. 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 Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Menko. Oke, untuk anak-anak silakan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, nanti untuk ditindaklanjuti ya. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Acara setelah ini, silakan nanti yang pertama. Yang pertama, kalian masuk ke kelas kalian masing-masing terlebih dahulu. Kemudian nanti ditunggu teman-teman dari IPM untuk masuk ke kelas kalian terlebih dahulu. Sebelum teman-teman dari IPM masuk ke kelas, kalian tidak diperbolehkan untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi silakan nanti untuk teman-teman IPM segera menuju sesuai ketugasan kalian masing-masing yang sudah diinformasikan
Ibu Niska. Oke. Silakan untuk yang IPM bertugas, silakan untuk berdiri terlebih dahulu.